Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi khusus edisi sore. Karena memang saya setiap hari membuat upload video itu sebanyak 2 kali teman-teman ya, supaya kita berbagi semua informasi. Terlebih lagi sore ini saya akan meremik beberapa channel dari teman-teman konten kreator, beberapa channel para senior-senior yang akan saya buat jadi satu upload video yang satu tema. Dan hari ini, di sore ini, pasti teman-teman bakal terpingkal-pingkal, lucu, dan tertawa, bahkan menyebalkan. Kenapa begitu teman-teman? Coba kita dengar videonya. Tapi terlapornya tidak disebutkan siapa. Ternyata aduan Jokowi tentang dirinya difitnah tidak menyebut terlapornya siapa. Pelapor atau korban mulai mengetahui adanya video di media sosial yang berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan. Pernyataan itu dinyatakan oleh manusia. Ada namanya kan Pak Polisi? Kok polisi malah seperti menghina kecerdasan rakyat hanya untuk melindungi Jokowi dari laporan balik dari terlapor? Licik sih laporannya ini bagi yang mengerti. Selanjutnya korban meminta, ini kan kronologis, minta ADC dan kuasa hukum membuka bukti-bukti dan mengingatkan kepada pihak yang membuat. Makanya dicatat ini. Apanya yang harus dicatat Pak Polisi, bikin gemes saja nih. Memangnya laporan Jokowi hanya untuk mengingatkan terlapor agar berhenti menyatakan pemalsuan ijazah. Lupa ya Pak, polisi kalau pernyataan pemalsuan itu sifatnya delik umum yang harus diusut tuntas. Bukan malah dibungkam dengan laporan konyol Jokowi Pak Polisi. Lagian, Pak Polisi mau dipinjam mulutnya oleh Jokowi untuk menentukan terlapor. Bisa hancur citra polisi di mata rakyat yang bayar pajak. Nah, bagaimana pendapat teman-teman perihal tentang video yang pertama ya? Saya ambil dari channel QNC Opposite. Ya, jadi ketika itu Pak Jokowi memberikan laporan ke Polda Metro Jaya ya. Tetapi yang terlapor tidak dituliskan. Sepertinya memanglah kekuasaan masih melekat pada diri Pak Jokowi. Kapolri adalah pilihan Pak Jokowi. Masih kuat. Bahkan Panglima pilihan dari pada saat terakhir ketika kekuasaan Pak Jokowi sudah mau selesai. Langsung dipilihlah Panglima TNI. Artinya atas apa yang kita lihat ini menjadi dominan untuk kekuasaan Pak Jokowi. Namun rakyat bukan bodoh. Rakyat saat ini sudah pintar. Kalaupun memang pada saat Pilpres kemarin 58, sekian persen, tapi tidak terlihat suara mendukung Bapak di beberapa media sosial tentang apa yang Bapak lakukan. Kali ini teman-teman, kita dengar lagi video selanjutnya. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Video ini akan saya ulang kembali untuk mengingatkan para subscriber saya, para pegiat media sosial, para penonton, para pemirsa.
agar kiranya inilah yang menjadi saksi kebohongannya Pak Jokowi mengatur strategi ketika dikala ada kunjungan Pak Jokowi di saat itu masih presiden, dikala tahun 2017 dia mengatur beberapa katakanlah sandiwara ya, sinetron yang gak habis judulnya, bahkan mengangkat Pak Kusmojo dan mengucapkan terima kasih karena dialah yang membimbing hingga bisa menjadi presiden. 2017 teman-teman. Tapi akibat efek dari pengakuan Pak Kusmojo bahwasanya dia bukanlah seorang dosen pembimbingnya Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi tadi Fakultas Teknologi Kayu ya, padahal fakultas tersebut nanti akan dibahas kembali oleh saudara Rismon, padahal teknologi kayu tidak ada. Jadi teman-teman, apa yang mengakibatkan ini menjadi heboh, termasuk beberapa konten kreator yang mulai angkat bicara. Sahabat kita dari channel Reply Harun melalui channel Sarang Informasi buka suara. Mari kita dengar teman-teman. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Pokoknya tidak ada yang tidak menarik, tapi ini menarik, yaitu UGM membenarkan bahwa Kusmojo bukan dosen pembimbing skripsi. Wah, baru kali ini ya, luar biasa. Jadi ketika Kusmojo akhirnya mengaku bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsi, yang sebelumnya sudah dikasih green light oleh Jokowi, maka UGM pun berani mengatakan demikian. Luar biasa. Padahal selama ini kok nggak ngomong-ngomong selama ini ya. Apa yang kemudian disimpan, kenapa tidak ngomong-ngomong? Jadi sobat RH sekalian ya, ada kalau misalnya kita ibaratkan pertandingan sepak bola, ini skornya tuh 3-1 atau 1-3, terserah siapa yang tuan rumahnya. Jadi ini pertandingan antara 2017 dan pertandingan 2025. 2017 unggul 1-0 ya, ketika Jokowi cetak gol, mengatakan bahwa dosen pembimbingnya adalah Kusmojo yang galak, dan dia ucapkan terima kasih dari jurusan teknologi kayu, akhirnya dia bisa menyelesaikan skripsinya walaupun tidak tahu dia berapa bolak-baliknya, karena begitu datang dibentak balik lagi. Galak sekali katanya Pak Kusmojo. Nah sekarang ketika 2025 ternyata Jokowi cetak gol lagi, tapi gol bunuh diri. Jadi 2025 melalui tweet dia yang bisa di-share kembali, dia mengatakan bahwa Kusmojo adalah dosen pembimbing akademik dia, bukan dosen pembimbing skripsi. Jadi dia cetak gol bunuh diri, skor jadi 1-1 ya. Jadi 1-1. Ini ibarat pertandingan bola kata abang kita Reply Harun dari RH channelnya ya. Begitu juga di upload kembali oleh channel Sarang Informasi bahwasanya ini pertandingan 2017 dengan antara versus 2025. Ketika 2017 Pak Jokowi menggolkan gawang lawan dengan mengatakan Pak Kusmojo adalah dosen pembimbingnya dan terima kasih bla bla bla. Tapi saat 2025 ya, Pak Jokowi kembali melakukan gol bunuh diri. Ini dah di mana Pak Kusmojo memberitahukan bahwa dia bukanlah pembimbing dosen, bahkan sudah diakui oleh UGM sendiri. Memang benar Pak Kusmojo bukan dosen pembimbing Pak Jokowi. Lagi-lagi teman-teman, akibat ini guru besar UGM marah besar. Mau tahu gimana marahnya? Kita lanjut videonya. Kan ada tindakan menyimpang terjadi di pemerintahan Jokowi. Penyimpangan seperti apa yang ditengarai oleh Prof. Kuncoro dan kawan-kawan dari UGM? Banyak mas. Yang pertama mencela-mencela. Kemudian? Tidak. Karena apa? Sebagai seorang kepala negara itu sabdo pandito rakum, apalagi dia orang Solo. Gitu. Yang kedua
kedua, kasus MK. Sudah semuanya cacat. Gitu. Dan kasus MK itu sebenarnya mengajarkan pada kita bahwa hasil itu tidak pernah meninggalkan proses. Gitu. Kemudian yang berikutnya dari situ pembenaran. Jadi intinya banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan atas nama yang namanya bansos, atas nama yang namanya kampanye, tidak boleh kampanye, atas nama tidak boleh berpihak, tetapi semuanya dilanggar. Karena itulah apa? Kita dengan cinta kasih kita sebagai orang UGM, karena semuanya kan orang UGM di situ. Ya. Karena itu kita jangan sampai nama baik UGM itu hancur. Karena itu apa? Kita ingatkan. Bahkan yang saya sakit itu adalah ketika kemudian dikatakan kita partisan berpihak. Kita berpihak pada siapa? Oh, yang di nomor 01 itu ada Anies dan Muhaimin, UGM. Kemudian di nomor 3 itu ada Ganjar Mahfud, itu UGM. Kemudian nomor 2 itu adalah ada representasi dari Gibran, namanya Jokowi, secara representasi, gitu. Tapi ada juga di situ ada tokoh partainya, itu ada misalnya Erlangga Hartarto. Kemudian ada yang dibalik siapa Pak Jokowi, ada semuanya orang-orang UGM. Oke. Kalau semuanya tidak diingatkan, UGM yang hancur. Karena itu dengan bahasa kasih, ayo Pak Jokowi kita kembali ke nilai-nilai UGM dan jati diri UGM. Ayo Pak Jokowi kita jalankan saja demokrasi Pancasila dengan baik sehingga tertolong. Tapi malah tanggapannya seperti itu. Jadi saya khawatir yang terjadi adalah malah menjadi semakin tidak karu-karuan. Jadi ini kekecewaan UGM terhadap alumni UGM Presiden Jokowi gitu, Prof Kun? Betul sekali. Kalau dulu kan kita puja-puja, Mas. Kita puja-puja. Barangkali kesalahan fatal kita kalau menempatkan dia terlalu tinggi sehingga dia tidak pernah salah. Nah, karena itulah maka sekarang mumpung ingat. Sebetulnya ini bukan yang pertama. Pada bulan Oktober, Dewan Guru Besar UGM sudah membuat integritas dan budaya malu. Karena setelah kasus Gibran, itu juga tidak ada respon. Kemudian Gibran membuat Jokowi itu adalah alumnus yang paling itu saya tidak berani ngomong itu. Okay. Itu terjadi baru sekarang ini. Baru sekarang ini UGM makin mulai merasa kebohongan yang selama ini mereka rangkai, mereka rajut, mulai sedikit terkoyak dan benang-benang itu mulai terputus. Suara riak-riak yang dulunya senyap, saat ini riak-riak itu mulai terdengar dan mulai mengusik agar UGM cepat berbenah diri agar tidak menjadi universitas yang hancur oleh kebohongan seseorang yang punya kekuatan dan kekuasaan. Untuk apalah kita diberikan harta? Untuk apalah kita diberikan jabatan? Untuk apalah kita diberikan kehidupan yang layak kalau hanya kita mempertahankan kebohongan dan seolah-olah itu tidak bohong? Bagaimana teman-teman? Tulis di kolom komentar. Karena dengan adanya komentar teman-teman, inilah yang menjadi rajukan-rajukan kuat untuk mengoyak-ngoyak kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Bahkan oleh karena kekuatan, gak ada orang yang bisa memporak-porandakan. Namun, seperti kata Refli Harun tadi, ini ibarat seperti pertandingan bola antara 2017 versus 2025 dan Pak Jokowi melakukan selebrasi gol bunuh diri. Teman-teman, kali ini inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Karena tadi beberapa channel sudah kita tampilkan termasuk suaranya Refli Harun, dan kali ini Balige Academy mengudara. Kita dengar yuk suara Rismond Sianipar. Budi lagi ya tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Ya, kita akan ributi terus, jangan sampai redup. Karena ini pintu masuk kita untuk menghancurkan dinasti Joko Widodo yang sangat korup. Ya, ini pintu masuk kita agar Gibran itu nanti bisa dimakzulkan, ya, produk dari anak haram demokrasi. Kita harus makzulkan ini, ya. Bapaknya lagi presiden aktif, anaknya nyawapres. Ini kan sudah tidak beradab ini secara etika politik, gak ada etikanya ini ya.
Ya, oleh karena itu kita panasin terus algoritma YouTube ini sehingga bisa naik terus, terangkat terus apa ini algoritma ini. Jangan sampai kita berhenti ya sehingga nanti redup. Kalau redup nanti si Jokowi itu ketawa-ketawa nanti ya. Adik abang, said hi. Oh, hai adik abang ya. Lucu kan namanya, adiknya si abang. Nah ini kita baca dulu beritanya dari apa ya, dari Tempo ya. Coba bayangkan ini, Polda Metro Jaya kantongi bukti fotokopi ijazah Jokowi. Yang nggak mampunya Polda Metro ini, ya kemarin kan katanya pengacaranya dan katanya Jokowi waktu ke Polda itu membawa ijazah aslinya. Ya sudah, fotokan aja ijazah, scan-kan gitu loh. Saat itu, masa modal fotokopi mau memenjarakan orang? Mau diulangi lagi seperti kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Hei Jokowi, kau sudah tidak jadi lagi presiden lagi kau. Ya, tidak bisa lagi kau perbuat seperti kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Tidak bisa lagi sesuka hatimu. Sudah Presiden Prabowo Subianto sekarang eranya. Ya nggak Pak Prabowo? Siap, Komandan. Ya, enak sekali. Masa Polda Metro manggil-manggil kita, ya, sampai saat ini di WA saya nggak ada panggilan. Bingung saya. Ya, katanya RHS sudah dipanggil. Ya bener aja, masa nomor HP saya nggak tahu sih? Apa perlu saya sebutkan di mana-mana? Kan sudah menyebar semua. Bahkan ke tim TPUA, tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, ya Pak Kozinuddin, Pak Damai Harulubis, sudah tahu semua, tinggal minta aja kalau nggak tahu. Masa WA katanya saya sudah dipanggil, mana buktinya mana, gitu loh. Tinggal taruh ke nomor WA saya panggilan PDF-nya itu, pasti saya datang. Gitu. Iya. Oh iya, apakah saya Dumas presisi saya gimana itu 6 kali itu Kapolri tentang Tito Karnavian Krisnamurti. Di situ nomor HP saya sudah ada di Dumas presisi itu. Ya. 0895 sekian. Lengkap di situ dengan laporan saya. Polda Metro Jaya kantongi bukti fotokopi ijazah Jokowi. Yang nggak bisa kalian menyeken. Polda, halo, siapa Kapoldanya Pak? Jenderal Karyoto. Bagaimana anak buahmu ini, Pak Karyoto? Ya, masa kan kemarin ya pengacaranya itu yang bawa kencur itu, ya. Dan Jokowi mengatakan ditunjukkan kepada penyidik itu ijazah SD, SMP, SMA, sama kuliah. Ya scan lah semua. Itu loh. Masa fotokopinya kalian pegang? Kan parah kali kayak gini. Manggil-manggilin orang modelnya fotokopi. Mau memenjarakan orang, melaporkan orang. Si Jokowi ini. Ya. Nggak ada apanya ini. Harusnya kau sebagai seorang negarawan ya Jokowi, nggak usah diminta rakyat, nggak usah sampai rakyat itu gaduh ribut. Ini ijazah saya pegang itu, bukan aib itu ijazah UGM itu, dan ijazah yang lain, ijazah SMPP 40 atau ijazah SMA 6-nya itu, SMA 6-nya belum lahir sudah ada pakai tanda kurung SMPP 40 atau SMA 6. Kan konyol itu, belum lahir, ya kan? Katanya Pak Dr. Taufik dan Pak Roy itu, ya kan? Belum lahir. Tahun 80 dia lulus, katanya. SMA 6 Surakarta baru berdiri tahun 1985 atau 86. Kok bisa dia tahu itu akan jadi SMA 6? Ya.
Apa dia pakai mesin waktu juga seperti lembar pengesahan skripsi yang sudah modern itu, sudah rata tengah sempurna. Bayangkanlah kalau ketik manual itu atau menata-nata huruf fontnya secara apa? Secara analog gitu, secara manual, ditata-tata begitu. Kan ini nggak bisa dijawab UGM sampai sekarang, makanya saya bilang ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo ya tidak ada kapan tanggalnya di depan Dewan Penguji, tidak ada siapa dosen pengujinya, tidak ada tanda tangan pengujinya, tanda tangan dekan pun kosong, Yogyakarta, 1985. Kok bisa mau dekannya tanda tangan seperti ini? Nggak mungkin. Ya. Teman-teman, sahabat subscriber saya, Gak Rismon Zanipar namanya, kalau tidak belak-belakan bicara dengan vokal Bataknya, dengan accent Bataknya, bodoh kali. Sebenarnya apa yang dikatakannya teman-teman itu berdasarkan fakta dan data, ya. Dia bahkan menyinggung Tito Karnavian, Krishna Mukti, dan Kapolri serta Kapolda saat ini. Ketika Pak Jokowi melapor dan membawa ijazah, dan katanya tim penguasa hukumnya atau pengacaranya yang bau kencur, kata saudara Rismon Zanipar, kok bisa lah hanya fotokopi yang mau memenjarakan orang. Unik, aneh, tapi nyata. Oleh karena kekuasaan-kekuatan masih ada pada Pak Jokowi. Bagaimana menurut teman-teman atas ulasan yang diberikan dan dibeberkan oleh beberapa narasumber yang saya ambil dari beberapa channel? Sangat luar biasa. Ini mengingatkan kita dan menghentakkan kita agar jangan sampai satu seperdetik pun kita lengah dan kita diam. Nyalakan terus api kebenaran, karena dengan nyalanya api kebenaran, kebohongan pasti akan hancur dan satu persatu mulai terlihat. Seperti kata sahabat kita, abang kita Refli Harun, ibarat pertandingan bola 2017 versus 2025 tidak akan bisa lagi terulang ketika 2017 karena keadaan posisi 3-1 di mana Pak Jokowi sudah melakukan gol bunuh diri. Salam perjuangan, tetap lakukan share, like, subscribe agar channel saya ini menjadi jauh lebih hebat. Hidup rakyat Indonesia. Mari tetap kita bersama-sama menjaga, mengontrol, dan mengawasi. Merdeka, merdeka, merdeka.